Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan materi yang telah diberikan untuk tugas UAS. Materi yang pertama itu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu hari dalam waktu tertentu. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan yang pertama pendapatan atau penghasilan konsumen, yang kedua perkiraan harga di masa depan, yang ketiga ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran yang pertama prediksi atau perkiraan harga di masa depan, yang kedua ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap, yang ketiga pajak yang naik akan menyebabkan harga jual lebih tinggi. Keseimbangan pasaran kurva harga keseimbangan merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Materi yang kedua yaitu elastisitas. Elastisitas adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini ada 3 variabel yang mempengaruhi, yaitu yang pertama elastisitas harga permintaan, yang kedua elastisitas silang, yang ketiga elastisitas pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada beberapa faktor yang menentukan harga permintaan, yaitu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah pengguna dan tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang kedua, elastisitas akan besar jika terdapat barang banyak, substitusi yang banyak, dan harga relatif tinggi. Yang ketiga, elastisitas umumnya akan kecil jika benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Pengertian elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran: yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna, yang kedua, penawaran tidak elastis, yang ketiga, penawaran uniter elastis, yang keempat, penawaran elastis, yang kelima, penawaran elastis sempurna. Selanjutnya itu materi 3, teori perilaku individu. Secara teori, tiap individu melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum dengan asumsi ceteris paribus. Teori perilaku individu yang pertama, teori perilaku konsumen. Teori perilaku produsen. Pentingnya perilaku konsumen. Yang pertama itu perilaku konsumen dalam kehidupan setiap hari. Perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti ada alasan-alasan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama itu motivasi, persepsi, belajar, kepribadian dan konsep diri, sikap, kebudayaan, kelas sosial, keluarga. Materi yang keempat yaitu tentang teori produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Teori produksi adalah suatu untuk menentukan tingkat konsumsi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Teori produksi ada 2 macam. Yang pertama, teori produksi jangka panjang. Yang kedua, teori produksi jangka pendek. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, entrepreneur. Tujuan kegiatan produksi: yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua, mencari keuntungan atau laba, yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, yang keempat, meningkatkan dan mutu jumlah produksi. Materi yang kelima yaitu pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna adalah suatu sistem pasar di mana penjual dan jumlah penjual hadir dalam jumlah yang banyak, dan harga dalam pasar persaingan sempurna sendiri tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun karena harga sudah ditetapkan, jadi tidak bisa dipengaruhi oleh penjual maupun pembeli. Ciri-ciri persaingan sempurna yang pertama itu banyak penjual dan pembeli, yang kedua barang tidak dapat dibedakan, yang ketiga pihak bisa mengetahui keadaan pasar sendiri. Keuntungan dari pasar persaingan sempurna yang pertama efisiensi produktif, yang kedua efisiensi alokatif. Kerugian dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama dibatasi pihak konsumen, yang kedua biaya produksi lebih tinggi, yang ketiga distribusi pendapatan tidak selalu merata. Materi yang keenam yaitu tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama terdapat banyak penjual, yang kedua produknya tidak homogen, yang ketiga perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga, yang keempat masuk dalam industri atau pasar relatif mudah, yang kelima persaingan promosi penjualan sangat aktif. Selanjutnya itu materi yang ketujuh, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan keadaan di mana hanya sedikit penjual sehingga tindakan seseorang produsen akan mendorong produsen lainnya. Ciri-ciri oligopoli yang pertama itu jalankan dua produsen atau lebih, yang kedua produk yang dijual homogen dan saling menguntungkan, yang ketiga kebijakan produsen utama sebagian acuan produsen lainnya, yang keempat harga barang di pasar relatif sama, yang kelima membutuhkan strategis pemasaran yang matang. Contoh pasar oligopoli yang pertama industri semen, industri kendaraan motor, yang ketiga rokok, yang keempat layanan telekomunikasi, yang kelima jasa perhubungan. Jenis-jenis pasar oligopoli yang pertama pasar oligopoli murni, yang kedua pasar oligopoli terdiferensiasi, yang ketiga pasar oligopoli non-kolusi, yang keempat pasar oligopoli kolusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.